Apakah sekarang kamu merasa terjebak dalam rasa malas dan takut seperti pengecut yang seperti tak berujung? Kamu tahu ada hal-hal yang harus dilakukan, tetapi tetap saja kamu menunda dan merasa ragu untuk memulai. Mengapa ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, bagaimana cara agar kita bisa mengatasinya? Di video kali ini kita akan membahas apa saja yang sebenarnya terjadi ketika kita merasa malas dan pengecut terjadi. Dan percayalah, setelah kamu tahu penyebabnya, kamu akan siap untuk melawan balik dan mengambil kendali atas kehidupanmu. Yuk kita mulai dari segmen pertama, yaitu tentang lingkungan yang tidak mendukung. Jadi kita akan mulai dengan faktor yang seringkali kita abaikan seperti lingkungan sekitar kita. Coba kamu perhatikan ruanganmu saat ini. Apakah ruang kerjamu mendukung produktivitas atau malah sebaliknya? Lingkungan yang tidak nyaman, berantakan atau bising bisa mengganggu fokus kita dan menurunkan semangat. Tapi jangan khawatir, solusinya cukup sederhana. Coba kamu mulai dengan mengatur meja kerjamu, singkirkan barang-barang yang tidak perlu, bersihkan area kerjamu, dan pastikan ada cukup cahaya. Ruangan yang bersih dan terang dapat meningkatkan fokusmu dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Lingkungan yang mendukung tidak hanya membuatmu merasa lebih nyaman, tapi juga memberikan dorongan mental untuk tetap produktivitas. Jadi mulailah dengan langkah kecil ini dan saksikan bagaimana perubahan kecil pada ruang kerjamu dapat mempengaruhi motivasimu dan produktivitasmu secara keseluruhan. Segmen kedua, kurangnya tujuan yang jelas. Sekarang mari kita bahas penyebab berikutnya, yaitu kurangnya tujuan yang jelas. Pernahkah kamu merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana? Tanpa tujuan yang spesifik, kita cenderung merasa kehilangan arah dan berakhir dengan menunda-nunda pekerjaan. Solusinya cukup mudah, yaitu dengan menentukan tujuan kecil yang jelas dan realistis. Jangan hanya mengatakan saya ingin sukses. Coba buat tujuan spesifik seperti saya akan menyelesaikan satu proyek dalam 2 minggu ke depan. Tujuan yang jelas memberikanmu peta arah, menjadikannya lebih mudah untuk memulai dan tetap termotivasi. Setiap langkah kecil menuju tujuan akan mendekatkanmu pada pencapaian besar. Mulailah dengan tujuan yang spesifik dan lihat bagaimana kemajuanmu memotivasi diri sendiri. Segmen ketiga, kelelahan dan stres. Selanjutnya mari kita bicarakan kelelahan dan stres yang merupakan pembunuh energi utama. Ketika kita kelelahan, baik secara fisik maupun mental, kita akan cenderung merasa tidak punya energi untuk melakukan apapun. Penting untuk mendengarkan tubuhmu, pastikan kamu cukup istirahat dan luangkan waktu untuk relaksasi. Cobalah meditasi, jalan-jalan singkat, atau hanya duduk tenang selama beberapa menit. Dengan pikiran segar, kamu akan merasa lebih produktif dan siap menghadapi tantangan. Ingat, merawat tubuh dan pikiran adalah kunci untuk menjaga produktivitas. Dengan istirahat dan relaksasi yang cukup, kamu akan merasa lebih bertenaga dan siap menghadapi pekerjaan. Segmen keempat, takut akan kegagalan. Ketika kita dihadapkan pada tugas atau tantangan, seringkali ketakutan akan kegagalan membuat kita merasa terjebak. Mungkin kamu berpikir, bagaimana jika saya gagal? Atau apa kata orang lain tentang saya? Rasa takut ini bisa sangat mempengaruhi kita. Seringkali membuat kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa daripada menghadapi kemungkinan kegagalan. Namun ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Bahkan orang-orang yang sekarang kita anggap sukses pernah mengalami kegagalan di perjalanan mereka. Karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan bertumbuhnya kita. Jangan melihat kegagalan sebagai penghalang, anggaplah ia sebagai kesempatan untuk belajar. Setiap kegagalan memberikan perjalanan berharga yang membuatmu lebih kuat dan lebih siap untuk sukses di masa depan. Jadi hadapi ketakutanmu dengan gunakan setiap kegagalan sebagai batu loncatanmu menuju kesuksesan. Segmen kelima, kebiasaan menunda-nunda. Sekarang mari kita bicarakan kebiasaan menunda-nunda musuh besar produktivitas kita. Menunda-nunda bukan hanya membuat tugas tampak semakin menakutkan, tetapi juga menambah rasa malas dan stres. Cara efektif untuk mengatasi menunda-nunda adalah
dengan menggunakan teknik Pomodoro. Caranya sederhana, yaitu fokus pada tugas selama 25 menit, lalu ambil istirahat singkat selama 5 menit. Metode ini membantu memecahkan tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Dengan memecah pekerjaan menjadi sesi-sesi kecil dan terfokus, tugas yang awalnya terasa berat akan menjadi lebih mudah dikelola. Dan dengan setiap sesi yang selesai, kamu akan merasa kemajuan dan kepuasan, dan ini bisa membuat kita untuk mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Kini kamu telah mengetahui beberapa penyebab utama dari rasa malas dan ketakutan, serta bagaimana cara mengatasinya. Mulai dari mengatur lingkungan kerjamu hingga menetapkan tujuan yang jelas. Setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar dalam produktivitas dan motivasimu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips berharga lainnya. Beritahu kami di kolom komentar tentang strategi yang kamu gunakan untuk mengatasi rasa malas dan ketakutan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Aswan Trial, bye.